Berikut ini update hasil sidang MK di Pilkada Mandailing Natal, di mana di sini dapat kita lihat informasinya dari Detik News, di mana akan dilakukan pilkada ulang di TPS 01 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Marsipongi, dan 2 TPS di Desa Kampung Baru, Kecamatan Penyambungan Utara, di mana akan dilakukan pemungutan ulang. Dan juga informasinya dapat kita lihat di News ID, di mana di sini juga disebutkan akan dilakukan pemilihan ulang di 3 TPS di Kabupaten Mandailing Natal. Itu yang sudah saya sebutkan tadi di Kecamatan Marsipongi dan di Kecamatan Penyambungan Utara. Di sini juga kita lihat informasinya dari informasi kumparan. Di ID ini juga kita lihat informasinya pelaksanaan PSU paling lama 30 hari terhitung dari hari ini atau tanggal 22 bulan 3 2021. Jadi 30 hari ke depan akan dilakukan pemungutan ulang di 3 daerah tersebut, yaitu di Kecamatan Marsipongi, kemudian di 2 TPS di Kecamatan Penyambungan Utara. Kemudian seperti yang sebutkan tadi di kumparan.com juga disebutkan, diinformasikan bahwa akan dilakukan pemungutan ulang di 2 TPS, di mana di sini kita peroleh juga informasinya bahwa paslon 01 dan paslon 02 memiliki suara yang sangat tipis, yaitu selisihnya hanya 372 suara, sehingga sangat dimungkinkan dengan melakukan pemungutan ulang di 2 TPS tersebut akan membuat posisi bergeser ataupun akan tetap dimenangkan oleh paslon 02 atau bisa juga nanti akan dimenangkan oleh paslon 01. Di mana ini merupakan hasil terakhir yang kita peroleh dari website KPU, di mana pada saat itu dimenangkan oleh paslon 02. Langsung saja kita ke TPS yang akan dilakukan pemungutan ulang suara, yaitu di Kecamatan Marsipongi di Desa Bandar Panjang Tuo, di mana kita lihat di sini perolehan suara untuk paslon 01 itu 11 suara, paslon 02 279 suara, dan paslon 03 yaitu 13 suara. Di mana dilihat di sini perolehan suara paslon 02 persentasinya sangat tinggi, itu mencapai 92%. Sementara 01 4%, 03 4%. Kemudian dapat kita lihat lagi untuk TPS yang akan dilakukan pemungutan suara, 2 TPS lagi, yaitu berada di Penyambungan Utara, yaitu di Kecamatan, seperti yang kita lihat tadi diinformasikan di detik.com, yaitu di Kecamatan Penyambungan Utara. Kemudian di Desa Kampung Baru, TPS 1 dan TPS 2 akan dilakukan pemungutan suara ulang, di mana untuk TPS 1 kita lihat di sini perbedaannya sangat tinggi sekali, itu rata-rata 72% untuk 02, kemudian 01 itu 23%, dan TPS 2-nya 17%, dan 02 79% untuk TPS 2. Di mana kita lihat di sini total yang akan dilakukan pemungutan suara ulang itu 919 suara. Di mana kalau kita totalkan sekarang, yaitu paslon 01 memperoleh total suara 134, kemudian paslon 02 741, dan paslon 03 44 suara. Di mana di sini kita lakukan persentasi 15% untuk paslon 01, 81% untuk paslon 02, 3% untuk paslon 03. Di mana kita asumsikan di sini untuk
paslon 03 yang 5% sebagai margin errornya, ataupun mungkin tidak melakukan pemilihan, ataupun mungkin skemanya akan dirubah oleh KPU, hanya paslon 1 dan paslon 2 yang akan bertanding. Kita asumsikan 5% ini tidak masuk hitungan, yaitu sebanyak 44 suara. Sehingga di sini kita asumsikan untuk paslon 01 memenangkan pilkada di Mading Natal ini, mereka harus memperoleh 438 suara, sementara paslon 02 nanti paling banyak itu hanya 437 suara. Jadi agar paslon 01 menangkan pilkada di Mading Natal, mereka harus memperoleh 438 suara atau menambah 304 suara dari suara sebelumnya. Jika dipresentasikan akan harus memperoleh 48% suara dan menambah 33% dari suara sebelumnya, yaitu suara sebelumnya itu hanya 15%. Jadi untuk paslon 01 harus menambah sebanyak 304 suara atau 33% suara untuk bisa memenangkan pilkada di Mandailing Natal. Jadi dapat kita lihat di sini cukup besar sekali suara yang harus diraih oleh paslon 01, yaitu sebanyak 438 suara atau menambah 304 suara lagi atau menambah 33% suara agar bisa memenangkan pilkada di Mandailing Natal, agar bisa mengalahkan paslon 02. Namun ini kita lihat perjuangan yang masih sangat panjang, masih sangat payah, susah kita lihat karena suara yang dibutuhkan untuk memenangkan pilkada di Mandailing Natal ini untuk paslon 01 yaitu masih sangat banyak, yaitu sebanyak 304 suara atau 33% suara dari suara sebelumnya, karena suara sebelumnya diperoleh hanya 15%, sementara mereka harus memperoleh suara 33% lagi untuk memperoleh 48% suara. Jadi kita lihat siapakah yang akan memenangkan pilkada di Kabupaten Mandailing Natal. Apakah akan tetap dimenangkan oleh paslon 02 Dahlan Hasan dan Haji Aswin, ataukah nanti akan bergeser dan bisa dikalahkan oleh paslon 01 Haji Muhammad Jafar Suhairi dan Atika Asmi Utami. Kita lihat.